Shalom. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kekuatan, Tuhan masih memberikan kesehatan buat kita, untuk kita datang kepada Tuhan. Meskipun suasana kondisi saat ini masih dalam pandemi COVID-19, namun tidak menyurutkan, melemahkan kita, roh kita untuk memuji Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan, kita mencari wajah Tuhan, kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Engkau masih memberikan kekuatan, Engkau masih memberikan kesehatan buat kami, sehingga kami boleh datang kepada Engkau Tuhan, untuk kami memuji, menyembah Engkau. Karena Engkaulah yang layak kami puji, Engkaulah yang layak kami sembah. Berkatalah atas puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya pujian kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Roh Allah yang Maha Besar. Ku sembah Roh Yesus keselamatanku. Ku sembah Roh yang kudus kekuatan hidupku. Tuhan, sungguh Engkau
Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah gunung batu kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya. Sungguh betapa dahsyatnya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala
Amin, haleluya. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, Yesus, amin. Allah tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap layak kami sembah dan kami puji. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami, namun kami melihat bahwa tanda-tanda zaman sudah nampak. Apakah kita sudah siap sedia menunggu datangnya Yesus kelak kembali? Oleh karena itu, mari kita persiapkan seluruh roh tubuh jiwa kita untuk kita menyambut kedatangan Tuhan. Haleluya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya? Katakan sekali lagi, kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus.
kembali. Untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharapan. Mari kita sembah, mari kita sembah Yesus. Dia Raja di hadapan tata kemuliaan-Nya. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas selama-lamanya. Mari kita sembah Yesus. Di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selama waktu masih ada, kami persembahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui setiap pujian dan penyembahan kami, hati Tuhan disenangkan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman. Berkati hamba-Mu, urati hamba-Mu, tumpangkan tangan-Mu atas hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, semua ada di dalam perlindungan Tuhan, dan kita semua ada di dalam anugerah Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menjagai di dalam setiap kehidupan kita. Meskipun saat ini kita diperhadapkan dengan situasi kondisi yang masih serba sulit, masih memprihatinkan, tetapi percaya kepada Tuhan. Di balik itu semua, pasti Tuhan punya rencana yang terindah di dalam segenap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan berkenaan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ini adalah sebuah harapan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita, membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat 10 sampai yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Tuhan Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke
ke surga. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus, ada banyak sebagian orang menganggap bahwa berita kenaikan Tuhan Yesus itu adalah berita fiksi, mitos, karangan manusia saja. Mana mungkin orang bisa naik ke surga? Mana mungkin bisa naik ke surga? Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah menunjukkan kasih dan kuasa-Nya buat setiap kita, di mana Dia telah mati dan dikuburkan. Namun pada hari yang ketiga Dia bangkit, dan setelah Dia bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri berulang kali kepada murid-murid Tuhan. Secara fisik Tuhan Yesus menampakkan diri, bukan halusinasi, bukan bayangan saja, tetapi secara fisik, karena Tuhan Yesus menyiapkan makanan buat murid-muridnya. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah ketika murid-muridnya sedang berkumpul. Betapa luar biasa kuasa Kristus, di mana selama 40 hari, mulai dari kebangkitan sampai Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menampakkan diri berulang kali kepada murid-muridnya. Ini menunjukkan bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu bukan sebuah fiktif, bukan cerita manusia, bukan dongeng, bukan mitos, bukan khayal, tetapi sebuah realita, sebuah fakta yang tidak dapat dibantah oleh berbagai macam teori yang dibuat oleh manusia. Tuhan Yesus naik ke surga. Jelas murid-murid pada waktu itu berkumpul di Yerusalem, dan Tuhan Yesus berpesan, jangan tinggalkan Yerusalem, tetap tinggal di Yerusalem. Dan pada saat itu Tuhan Yesus naik ke surga. Dan hari ini kita memperingati perihal kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Murid-murid tercengang dengan mata kepala. Secara nyata mereka melihat kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan ketika mereka tercengang tentang Tuhan Yesus naik ke surga, ada dua malaikat Tuhan yang meneguhkan, yang mendeklarasikan perihal tentang Tuhan Yesus naik ke surga. Mengapa engkau tercengang? Engkau melihat Yesus yang naik ke surga. Dia naik ke surga. Dia suatu hari kelak akan datang kembali dengan cara yang sama seperti engkau melihatnya. Ini adalah sebuah harapan buat kita, di mana Tuhan akan datang kembali untuk menjemput bagi orang-orang yang dicintai. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, kita memiliki harapan yang indah karena Tuhan Yesus hidup. Kita punya Tuhan yang hidup dan memberikan pengharapan buat setiap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kita akan lihat ternyata di dalam Alkitab ada dua tokoh Alkitab yang mana mereka juga tanpa mengalami kematian diangkat oleh Tuhan. Diangkat oleh Tuhan. Ini sebuah tipologi bahwa Tuhan Yesus pun juga diangkat oleh Tuhan, naik ke surga. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah Henok. Jika kita membaca di dalam Kejadian pasal yang kelima, ayat 21 sampai yang keempat, itu mengisahkan tentang seorang yang bernama Henok. Henok itu hidup bergaul dengan Tuhan, berkenan dengan Tuhan. Usia Henok 365 tahun. Dan dia diangkat oleh Tuhan tanpa mengalami kematian. Ini adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang jelas-jelas benar adanya, tidak dapat disangkal oleh berbagai macam teori apapun. Henok bergaul akrab dengan Tuhan. Nah, syarat jika kita rindu suatu hari kelak juga diangkat oleh Tuhan tanpa mengalami kematian, kuncinya apa? Kuncinya hidup bergaul dengan Tuhan. Katakan sama-sama, bergaul dengan Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita bergaul dengan Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan,
ketika kita punya seorang teman, tentunya bukan hanya sekedar say hello, atau bukan hanya sekedar apa kabar. Oh bukan. Kalau kita mengerti tentang sahabat kita, tentang teman kita, kita harus bergaul karib dengan teman kita. Caranya membangun fellowship yang baik dengan teman kita, berjalan bersama dengan teman kita, bermain bersama-sama dengan teman kita, tahu kesukaan teman kita, tahu apa yang tidak disukai ke teman kita, mengerti pola pikirnya teman kita, cara teman kita berbicara, berkomunikasi, kita hafal dengan teman-teman kita. 39 tahun saya tidak berjumpa dengan teman-teman waktu SMP, waktu yang lama, dan saat ini saya sedang membangun komunikasi dengan teman, dan saya masih ingat, masih paham suaranya siapa. Ternyata belum berubah, karena dulu pernah bergaul, mengerti. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Jika kita berkenan di hadapan Tuhan, harus bergaul karib dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Sebagaimana di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga dikatakan apa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Perhatikan baik-baik, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Artinya apa? Artinya firman Tuhan itu harus menjadi kesukaan bagi kita, kesenangan bagi kita. Untuk apa? Untuk kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan jika kita tidak bergaul dengan ketiga hal tadi, maka kita disebut sebagai orang yang berbahagia. Kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Kita mengerti jalan pikiran Tuhan, mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Caranya bagaimana? Asah kepekaan kita untuk kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Terus kita mengerti rencana kehendak Tuhan, supaya kita bisa memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bergaul karib dengan Tuhan. Mari kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Henok bergaul intim dengan Tuhan. Makanya Henok diangkat Tuhan tanpa mengalami kematian. Dan ini pun menjadi sebuah kerinduan bagi setiap kita. Ini adalah harapan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, suatu hari kelak ketika Yesus datang di kali yang kedua, orang-orang mati di dalam Tuhan mereka akan dibangkitkan, dan kita yang masih hidup sekali-kali tidak ditinggalkan. Kita akan diangkat dalam sekejap mata tanpa mengalami kematian, dan ini akan menjadi kehebohan bagi dunia ini, membuat kita semakin yakin, semakin percaya akan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah salah memilih kita. Oleh karena tetap dekat kepada Tuhan, tetap bergaul dengan Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, membaca firman Tuhan, hidup di dalam roh, dan itu terus membangun fellowship, terus memuji, menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Di situ ada kekuatan Tuhan yang luar biasa. Ada berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan buat kita, karena kita hidup karena Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatimu tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Yesus tolak kebenaran.
memberikanku hidup, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku perlu anugerah-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Nyatakan kasih-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Henok membuktikan bahwa dia diangkat oleh Tuhan karena dia bergaul karib dan hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu juga menjadi sebuah kerinduan bagi kita semua. Saya percaya ada pengharapan di dalam Kristus. Dan kita semua nanti akan pindah alamat. Alamat kita bukan ada di dalam dunia, tetapi alamat kita di surga. Akan berjumpa dengan orang-orang yang sudah mendahului kita, yaitu Henok. Dan yang kedua adalah Elia. Yang kedua adalah Elia. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 3 sampai yang ke-11, itu juga menceritakan tentang Elia yang dari Tisbe. Kita tahu kisahnya tentang Elia. Elia di dalam pelayanannya, dia senantiasa disertai Tuhan. Mujizat demi mujizat terjadi di dalam pelayanan yang dilakukan oleh Elia. Tetapi kita tahu juga ternyata di balik itu semua juga Elia juga mengalami namanya ketidaksempurnaan. Ada kelemahan, ada kekurangan. Sehingga ketika terintimidasi dari seorang yang bernama Isabel, dia pun mengalami ketakutan. Dia melarikan diri. Tetapi dia sadar bahwa Tuhan ada di dalam segenap kehidupannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan selalu ada bersama dengan dia. Dan akhirnya dia bangkit. Karena ternyata
dia tidak bekerja seorang diri. Masih ada 7.000 orang yang masih percaya kepada Tuhan. Ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga Elia, dia tetap memandang kepada Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, Elia adalah seorang yang hidup mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan artinya menyerahkan segenap hidupnya kepada Tuhan secara total, baik segenap roh, jiwa, dan tubuhnya. Jadi ketika kita menyerahkan hidup kita secara total kepada Tuhan, tidak ada keraguan, tidak ada sanksi, tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak takut dalam menghadapi situasi kondisi yang sangat rumit, yang penuh dengan penderitaan saat ini. Tetapi orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan secara total kepada Tuhan, Tuhan turut bekerja, Tuhan terlibat, Tuhan campur tangan, Tuhan menyertai, Tuhan memimpin, dan Tuhan senantiasa berkuasa atas hidupnya. Dengan demikian kita juga merindukan hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Agar apa? Agar kita juga punya kuasa. Dan memang setiap orang yang percaya kepada Tuhan diberinya kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk menjadi anak-anak Allah. Itu sesuatu yang sangat hebat, sesuatu yang sangat luar biasa. Sehingga Elia diikuti oleh para nabi, dan Elisa mengikuti. Sehingga Elisa meminta sesuatu kepada Elia untuk memberikan 2/3 rohnya. Apa yang diminta Elisa itu sesuatu yang sangat sulit. Tetapi jika dapat melihat, mampu melihat Elia naik ke surga, maka apa yang diminta oleh Elisa itu akan menjadi sebuah kenyataan. Dan betul, Elisa mampu melihat itu. Dan para nabi melihat, menyaksikan bahwa Elia naik ke surga, dan mereka mencari jasadnya. Dan ketika mereka mencari jasadnya tidak ditemukan karena Elia naik ke surga. Diangkat Tuhan tanpa mengalami kematian. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ini contoh yang kedua. Yang pertama Henok, yang kedua Elia. Ini membuktikan bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Seharusnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan meyakini, berpegang teguh akan janji Tuhan, bahwa janji Tuhan tidak pernah terlewatkan, selalu digenapi. Setiap apa yang difirmankan Tuhan selalu digenapi. Dengan demikian kita akan berkata kepada Tuhan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan sama-sama, Roh-Mu
bahagianya bagi orang yang senantiasa menaruh harap kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menjanjikan sebuah kepastian bahwa orang yang percaya kepada Tuhan sudah mendapatkan keselamatan pasti. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga. Bahkan kedua tokoh tadi memberikan sebuah peneguhan iman kita, di mana kedua orang tersebut tidak mengalami kematian, namun diangkat oleh Tuhan karena hidupnya bergaul, hidupnya menurut kehendak Tuhan, sehingga hidupnya berkenan di depan Tuhan. Mari siapkan hati kita, buka hati kita untuk terus menyongsong Tuhan, di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Dia lebih baik pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kita, agar kita semua boleh diberkati Tuhan, boleh tetap kuat, tetap handal, tetap tangguh dalam menghadapi setiap situasi dan kondisi yang saat ini ada di dalam kehidupan kita. Jangan berkecil hati. Bersama dengan Tuhan, kita pasti mampu mengatasi semua persoalan masalah yang saat ini sedang ada di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, di mana hari ini kita sama-sama gereja Tuhan memperingati tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di mana kedua orang tadi, di mana kedua tokoh tadi sudah diangkat oleh Tuhan. Itu meneguhkan iman kita, terlebih bagi kita saat ini ketika Yesus naik ke surga, juga meneguhkan buat kita semua. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, di situ diceritakan bahwa Yesus katakan, "Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Dan aku mau pergi ke sana, ke surga." Dan Tuhan Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menyediakan tempat bagi kita. Dan jika tempat bagi kita itu sudah selesai, maka Dia akan datang kembali dengan cara yang sama untuk menjemput kita. Luar biasa. Tuhan Yesus sendiri akan menjemput kita. Kira-kira saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mau dijemput, kira-kira mau dijemput siapa? Ada dua kuasa dalam dunia ini, jemput sama Tuhan Yesus atau dijemput sama kuasa setan. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang hatinya melekat, orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, suatu hari kelak akan dijemput sama Tuhan Yesus sendiri beserta dengan malaikat-malaikatnya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Yesus sendiri akan menjemput kita, bukan orang lain. Karena Tuhan Yesus naik ke surga, menjadikan satu tempat kediaman yang kekal bagi kita. Betapa luar biasanya Yesus naik ke surga. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita menjadi yatim piatu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan mengirimkan penolong yang lain, yang disebut Roh Penghibur, Roh Penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah warisan ilahi yang luar biasa yang diberikan buat kita. Coba kita renungkan, kita camkan, kita introspeksi terhadap diri kita sendiri. Kita ini siapa? Kita ini seharusnya orang-orang yang dimurkai oleh Tuhan, orang-orang yang binasa. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, Yesus sendiri mengirimkan Roh-Nya buat kita, memberikan warisan ilahi. Roh Kudus adalah warisan ilahi, warisan yang diberikan buat kita. Kita ini siapa? Bukan siapa-siapa, tetapi Roh Kudus mau tinggal di dalam hati kita, tinggal di dalam kehidupan kita. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Roh Kudus? Roh Kudus tinggal diam di dalam hidupmu. Sesuatu yang sangat luar biasa. Artinya hidup kita ini sangat berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan sangat menghargai setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Roh Kudus adalah warisan yang Tuhan berikan buat kita. Harus kita jaga. Dalam bahasa Jawanya adalah kita uri-uri.
kita rumat dengan baik, kita pelihara dengan baik, supaya Roh Kudus itu tetap tinggal di dalam hati kita. Itu adalah pusaka yang benar-benar harus kita jagai. Karena Roh Kudus itu mau memimpin setiap kehidupan kita. Dan Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Itu sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat luar biasa yang telah Tuhan berikan bagi kita. Dengan demikian, kita tidak berkecil hati, kita tidak takut dalam menghadapi situasi kondisi yang sekarang ini terjadi. Karena Roh Kudus selalu memberikan kepekaan, ketajaman bagi kita, menuntun setiap kehidupan kita, memberi kekuatan dikala kita lemah, memberi penghiburan dikala kita susah, memberi pertolongan di saat tidak ada pertolongan, dan memberi kemampuan untuk kita tetap melangkah dengan Tuhan. Sesuatu yang sangat luar biasa. Roh Kudus mau tinggal di dalam kehidupan kita. Biarlah kita boleh senantiasa menjaga kehidupan kita agar kita berkenan di hadapan Tuhan, layak di hadapan Tuhan. Kita yang notabene adalah orang-orang berdosa yang seharusnya dihukum, tetap oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih karunia Kristus, oleh karena kita beriman, karena kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan mengirimkan Roh-Nya bagi kita dan mau tinggal di dalam kehidupan kita. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Oh, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami Tuhan dengan api Roh-Mu, dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan, haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas darat, dimuliakan, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas darat, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Oh, datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh Kudus, haleluya. Roh Kudus, hambamu, ya Roh Kudus, hambamu. Oh, datanglah sekarang, datanglah
kita kepada Tuhan. Tuhan, aku mau Engkau tinggal di dalam hatiku. Roh Kudus, aku mau, aku rindu Engkau memenuhi di dalam setiap kehidupanku. Aku butuh Engkau, Tuhan. Aku perlu Engkau, Tuhan. Mari Roh Kudus jamah hatiku, penuhi hatiku, urapi hatiku, urapi hidupku, Tuhan, agar aku kuat, tangguh dalam menghadapi berbagai macam tekanan kehidupan di dalam dunia ini. Engkaulah tempat sandaran kami, Engkaulah tempat perlindungan kami, Tuhan. Mari jemaat Tuhan bergandengan tangan, kita terus memandang kepada Tuhan. Dia sangat mengasihimu, Dia sangat sayang kepadamu. Dia tidak pernah meninggalkanmu, bahkan Dia tidak akan pernah menjadikanmu menjadi yatim piatu. Anugerahnya terus dilimpahkan bagi kehidupanmu. Jangan takut, jangan berkecil hati. Roh Kudus, ini hamba. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba. Roh Kudus dengan suara yang lembut. Roh Kudus, ini hamba. Roh Kudus, penuhi hamba. Tetap tambatkan hatimu kepada Tuhan. Tetap izinkan kuasa Roh Tuhan mengurapi dalam hidup. Biarkan kuasa Roh Kudus berkuasa sepenuh di dalam hidup. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Kau melihat Tuhan setiap hati yang terbuka untuk Engkau, di mana hidup mereka diserahkan sepenuhnya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus jamah mereka, kuatkan dan teguhkan hidup mereka, agar mereka tetap hidup menurut segala jalan dan ketetapan-ketetapan Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Mata iman kami tetap tertuju kepada Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan hikmat, berikan pengetahuan, berikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera Tuhan terus alirkan dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Setiap apa yang menjadi kerinduan pergumulan dalam hidup mereka, kami percaya Tuhan pasti akan mencukupkan. Tuhan pasti akan memenuhi setiap apa menjadi kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan mereka, baik sandang, baik papan maupun pangan. Tuhan akan mencukupkan di dalam kehidupan mereka. Tidak akan pernah kekurangan sesuatu apapun, karena kami tetap berharap bersandar sepenuh pada Tuhan. Tuhan membuat jalan-jalan yang terindah. Ada 1001 macam cara yang akan Tuhan berbuat buat setiap jemaat untuk mengalirkan segala berkat dan janji-Mu pada mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati rumah tangga setiap jemaat-Mu, berkati para suami, berkati para istri, berkati anak-anak, berkati ekonomi mereka, berkati segala usaha pekerjaan mereka, berkati rezeki mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya orang benar hidup karena percaya, orang benar hidup karena beriman kepada Tuhan. Sebagaimana Daud berkata, belum pernah aku lihat orang benar sampai dibiarkan meminta-minta roti,
Artinya orang yang percaya kepada Tuhan, orang benar itu senantiasa dicukupkan segala sesuatu yang dibutuhkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan, kami memberkati setiap apa yang telah dipersembahkan oleh Tuhan, ketaatan dan ketekunan mereka, kesabaran mereka. Mereka sedang memberikan berkat yang daripada Tuhan, baik persembahan-persembahan. Kami percaya ketika mereka belajar mengembalikan segala berkat yang Tuhan telah berikan, maka Tuhan akan membalikan. Karena Tuhan melihat segala ketaatan mereka, jerilah mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami belajar memberi yang terbaik. Karena ketika kami belajar memberi yang terbaik, maka itu berarti kami sedang menolong diri kami sendiri untuk kami memberkati diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, memberkati bangsa dan negara kami Indonesia ini. Tuhan Yesus, semakin hari semakin bertambah orang yang terpapar COVID-19. Tuhan Yesus, kami terus berdoa, kami tidak pernah berhenti berdoa. Kiranya Tuhan terus menolong, memberkati semua dokter, perawat, semua tenaga-tenaga medis, semua yang bekerja di rumah sakit, apapun kapasitas mereka, apapun jabatan mereka, apapun yang dikerjakan oleh mereka, Tuhan lindungi, Tuhan bungkus dengan kuasa-Mu, dan juga memberkati semua keluarga mereka yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati juga pemimpin-pemimpin negara kami, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri. Juga kami berdoa untuk Panglima tertinggi TNI Polri. Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga pejabat-pejabat tinggi negara. Hamba-Mu tidak dapat menyebutkan satu persatu, tetapi kami menyerahkan pejabat-pejabat tinggi negara, mulai dari tingkat tinggi sampai daerah. Tuhan, Kau memberkati mereka. Tuhan, campur tangan atas kehidupan mereka, sehingga setiap keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh DPR, eksekutif, legislatif, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kota kami juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Gubernur kami, wakil gubernur, bupati, wali kota juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Aparat-aparat negara, Tuhan Yesus, kiranya Kau memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu pada saat ini Tuhan. Memberkati Tuhan, campur tangan setiap apapun yang dilakukan, setiap apapun yang dikerjakan. Jerilah mereka tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan memberikan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Memberkati gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini, supaya gereja Tuhan boleh menjadi saluran berkat, menjadi channel of blessing bagi Indonesia ini, untuk kami mengupayakan kesejahteraan kota. Karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami, keberkatan kota juga keberkatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sungguh teramat sangat baik bagi kami. Jika sebentar kami akan undur di hadapan Tuhan, kami percaya Tuhan tetap akan menyertai, melindungi, menaungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan mata imanmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Iman itu menentukan besar kecilnya berkat yang akan kita terima. Dan ketika kita beriman kepada Tuhan, maka berkat itu akan dialirkan dalam kehidupan. Jangan takut, jangan berkecil hati, jangan patah semangat, jangan ragu, jangan bimbang. Tetap nyatakan isi hatimu kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup di dalam kehidupanmu. Tuhan akan membawamu naik dan bukan turun. Tuhan akan membawamu maju dan bukan mundur. Maka segala perjalananmu akan dibuatnya berhasil, beruntung senantiasa. Karena engkau menerima berkat anugerah, sukacita damai sejahtera, berkat yang bersumber dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus. Kiranya berkat Allah menyertai kita semua sepanjang kehidupan kita, sampai kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Maranatha, Tuhan Yesus datang di kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami mohon doa berkat-Nya. Ya Tuhan.
Tuhan Yesus Kristus, Dia hidup di dalam kehidupan kita, dan firman-Nya selalu menghidupi di dalam kehidupan kita. Tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan Yesus sungguh teramat sangat baik bagi kita. Doa kami senantiasa menyertai perjalanan Bapak Ibu saudara sekalian, rumah tangga Bapak Ibu saudara sekalian, dan kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Doa kami menyertai-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom.